Halo sobat, ketemu lagi dengan Project Service HP. Hari ini kita kedatangan HP dari jauh, khususnya ini dari luar kota ya, tapi sering ke sini. Ini sekitar 30 kilo lebih ya. Apa yang terjadi adalah ini HP iPhone 6s, tapi saya sendiri juga bingung. Ini kenapa kondisinya kok bisa seperti ini? Nah, ini LCD-nya hancur-hancur seperti ini. Dan saya tanya ini kenapa HP-nya bisa seperti ini? Kok malah cengar-cengir saja? Ternyata betul di konten saya sebelumnya bahwa sebenarnya aplikasi WhatsApp itu sangat berbahaya di smartphone ya. Kalau di tolol pun kan nggak ada aplikasi WhatsApp. Kenapa sangat berbahaya? Ya ini buktinya. Ini HP hancur gara-gara aplikasi WhatsApp atau aplikasi media sosial. Sosial media sama saja. Kenapa kok bisa begitu? Ya iyalah, ini ternyata si buaya ini dia WhatsAppan sama lubang buaya, ketahuan sama istrinya. Nah, apa yang terjadi? Ya HP-nya dibanting. Untung masih HP-nya, bro, belum burungmu yang dipotong atau mungkin ada dijebak sama istrimu disuruh minum jamu rapat wangi. Laki-laki minum jamu rapat wangi 5 bulan nggak bisa kencing, kelar hidupmu. Oke, kita coba dulu ini kenapa. Ini sebenarnya belum kita buka tapi LCD sudah kondisi hancur. Dan ini caranya, ini sebenarnya baut-bautnya ini belum kita buka ya, tapi memang sudah rontok, hancur, sudah hancur banget. Oke, ini coba kita repair. Ini sih sudah kita cek semuanya, ternyata cuma LCD-nya aja. Langkah pertama adalah ya seperti biasanya, baterai harus dalam keadaan ke buka dulu ya. Kan ini baterainya juga sudah drop ya. Makanya baterainya kita lepas aja duluan. Ini di ini ya, disimak baik-baik, jangan di skip supaya nggak mencret. Baterainya aja kita lepasin karena ini baterai tanam. Oke, baterainya kita lepasin, ini kita ganti, nanti baterainya kita ganti yang baru ya. Setelah itu adalah LCD, karena ini cukup ganti LCD, karena ganti LCD aja sebenarnya, karena sudah saya cek ternyata cuma LCD-nya aja. Dan langkah-langkah untuk ganti LCD ini sebenarnya untuk para pemakai iPhone sebenarnya cukup mudah ya. Karena kalau Anda di tempat servis tentunya akan dicas 3 kali lipat. Misalnya harga LCD yang modal 300.000, maka Anda akan dikenakan 900.000. Kenapa seperti itu? Ya mereka ruko harus bayar banyak, jadi nggak usah diprotes lah. Itu rezekinya mungkin teknisi ya. Oke, ini langkah yang pertama. Ini karena memang sudah hancur ya, sudah hancur banget. Ini coba aja ini untuk tempat home button atau tombol cenul-cenulnya ini kita pisahkan dulu lah. Ini bautnya harus kondisi dipisah-pisah ya bos. Nah, ini tombol home buttonnya juga udah rusak. Ini kita buang saja. Dan ini memang sudah nggak ada yang bisa dipakai nih untuk LCD-nya. Mungkin hanya kita ambil di kamera saja, tapi ini belum bisa dibuka ini sobat project service. Aduh, ini bautnya lari ya. Oke, ini di ini aja, dibuka saja. Ini semoga masih bisa diselamatkan ya semuanya. Ini kayaknya, oh ini masih bagus kayaknya, belum ada yang robek. Kita selamatkan aja. Kalau LCD-nya memang harus dibuang ya. Dan ini ingat, ini harus diambil ya, ini harus diambil. Ini namanya black pad. Sekali lagi, black pad. Ini bautnya kecil-kecil, beda dengan baut LCD atau baut yang lain, makanya harus dijadikan satu, dikumpulin. Ini namanya black pad, bukan kepet. Kepet, orang Jawa tahu tuh apa itu kepet. Oke, disimak aja supaya tahu dan Anda lebih irit ratusan ribu daripada dibawa ke tukang servis. Dan untuk tukang servis ya nggak usah takut lah. Rezeki sudah ada yang ngatur. Tidak seperti sandal jepit yang bisa tertukar dengan orang lain. Kalau jatah Anda satu hari 500.000 ya 500.000. Mau muter aja dapat satu bulan satu berapa, 10 juta 20 juta ya, akhirnya kalau rezekinya memang cuma 500.000 ya akan keluar lagi. Oke, ini kita ambil ya, karena ini nanti akan kita pindahkan ke LCD yang baru. Ini kita buang saja karena memang sudah nggak berfungsi, kita buang saja. Dan ini adalah LCD yang baru. Langkah-langkahnya bagaimana? Ini kalau teman-teman mungkin beli di toko si ijo atau di toko online mungkin cukup murah ya, cukup murah. Harganya juga nggak sampai 200.000 mungkin. Tapi kalau Anda pasang
dibawa ke tukang servis ya mungkin bisa 800-900. Dan ini karena humbatannya juga putus, makanya ini humbatannya dulu. Yang langkah pertama adalah humbatannya coba kita pasang dulu, atau humbatannya terakhir boleh juga. Tapi yang pertama adalah black pad. Ini black pad harus kondisi terpasang ya, supaya nggak konslet bro. Atau mungkin Anda bisa pasang dari kameranya dulu, boleh juga. Ini adalah langkah-langkahnya. Ini ada plastiknya ya bro. Ini ada plastik lem, buang. Dan kita kembalikan ini. Ini sudah ada lubang-lubangnya ya, jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut. Dipasin aja lubangnya sudah pasti itu nanti akan pas. Jangan lubang yang lain. Oke, ini sudah pas. Kita pasang. Ini speaker ya, untuk speaker. Speakernya jangan sampai kebalik, ini di atas. Ini ada bautnya sobat project. Ini bahaya, ini bisa konslet kalau ini ya. Langkahnya cukup simpel sebenarnya, dan pasin saja di lubang-lubangnya, di lubang-lubang ini, karena semuanya sudah ada ininya ya. Setelah itu penutup ininya, penutup LCD-nya pasang. Kok penutup LCD? Penutup kameranya pasang. Ini baut ada yang panjang, ada yang pendek. Ingat sobat project, jangan sampai kebalik, karena yang panjang nanti kalau kebalik bisa tembus ya. Bisa tembus ke LCD. Setelah itu langkah yang kedua apa yang harus kita lakukan? Ini kalau memang ada plastiknya, ini plastik ini nggak usah dilepas ya. Plastik merah ini nggak usah dilepas. Dilepas juga boleh sebenarnya, tapi nggak usah deh. Oke, ini black padnya kita pasang. Tentunya bautnya harus kita balikin dulu. Oke. Ini yang baut-baut kecil tadi, ini bautnya cukup kecil ya, jangan sampai hilang, dan ini harus disendiriin. Oke. Ini untuk para pemilik iPhone untuk generasi ke-6, ke-5, maksudnya generasi 5, 6. Itu pasti pakai black pad ya. Untuk generasi ke-7 kayaknya sepertinya sih sudah menyatu dengan LCD untuk flexible fingerprintnya ya. Sudah menyatu dengan LCD. Ada yang terselip sobat ya. Tapi enggak masalah, ini enggak apa-apa. Ini saya tujukan untuk ini ya, untuk pemilik yang mau ganti LCD sendiri. Tapi kalau memang Anda takut dan ragu-ragu, ya baiknya sih dibawa ke tukang servis ya, karena ragu-ragu ini bahaya ya. Mungkin kalau Anda ragu, rezekinya tukang servis lah. Tapi kalau Anda memang mencoba sendiri, silahkan. Atau mungkin butuh bantuan kami ya, silahkan aja kontak di kolom deskripsi, sudah kita sediakan. Atau mungkin mau berantem juga lewat komentar ya, silahkan aja berantem itu di kolom komentar, sampai babak belur juga silahkan. Sobat project, ini kayaknya sih ada yang bermasalah, ini ada yang kurang pas nih. Ini bautnya cukup kecil-kecil sekali ya, jadi sobat project, ini jangan sampai hilang baut. Dan jangan sampai ketukar, karena ada yang pendek ada yang panjang, harus diingat-ingat, dikelompokkan ini mana yang pendek mana yang panjang ya. Oke, langkah terakhir adalah kita pasang ini untuk humbatannya sobat project service. Humbatan ini cara pasang ya. Ini untuk iPhone 6s ya.
karena home buttonnya juga udah rusak. Oh, ini kayaknya sih cukup susah nih, harus ditekuk nih. Sebentar sobat project service, ini kayaknya harus ditekuk. Ini sebenarnya sih gampang ya, sebenarnya gampang kalau sudah terbiasa. Karena mungkin ini memang ada sedikit ini. Mata saya kurang begitu kelihatan sobat project service ya, ini kacamata saya enggak ini soalnya. Ini hati-hati ya, jangan sampai ini. Jangan sampai bengkok, karena kalau bengkok ini nggak bisa diretur. Ini harus cukup hati-hati banget. Dan ini kayaknya kurang pas sobat project service. Bentar dulu, ini kita pasin dulu aja. Yang penting masuk aja, nanti gampang kok. Oh, oh, dan ternyata ini memang ada masalah ini sobat project ya. Ada ininya, sebentar, ini ada yang kurang pas soalnya. Oke, sudah pas sobat project. Ini hati-hati karena ini sekali lagi ini mudah sobek dan mudah bengkok untuk fleksibelnya. Ini sudah masuk. Sekarang kita baut. Nah, bautnya jangan sampai keliru. Sekarang kita coba sobat project service, ini kira-kira sudah hidup apa belum? Karena ini kebetulan saya sendiri ya, sendiri sobat project ya. Ini sebentar, ini kayaknya ada yang. Oke sobat, kita coba. Ini kira-kira hidup apa enggak? Ini untuk di sini ini ada tiga fleksibel, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik juga enggak bakalan masuk ya. Ini hidup apa enggak? Tapi sepertinya harusnya sih hidup sobat project ya. Ini baterai yang baru sih enggak second, cuma kita kasih gratis baterainya ya. Yang penting sudah hidup aja, udah gampang ini nanti. Oke, kita coba sobat project. Ini kira-kira sukses apa enggak? Makanya untuk sobat project service HP nggak usah inilah ya, maksudnya ya nggak usah kucing-kucingan sama istri lah, itulah Emang apa sih nggak boleh? ya kan seperti ini akibatnya, banting-bantingan HP ya. Kalau cuma dibanting aja, kalau nggak kontrol terus kena muka kan ya benjol juga. Oke, ini passwordnya berapa saya juga kurang tahu ya. Mungkin privasi, tapi yang jelas ini down sudah hidup, kita pasang semuanya sudah normal. Kita jangan lupa kita kembalikan ini untuk penutup-penutup dan kaleng-kalengnya ya, karena ini sangat vital sekali. Dan ini kayaknya juga sudah, aduh ya Allah ya Robbi, udah banyak yang patah buatnya karena dibanting itu tadi. Oke, apa yang ada aja kita pasang, nggak usah coba-coba mencari baut yang memang kira-kira seukuran atau kira-kira ya. Nanti bisa kepanjangan sedikit aja HP Anda bisa red screen atau blue screen atau bahkan mati total nih baut. Dan ingat, untuk baut ini nggak boleh kebalik sama sekali ya, nggak boleh terbalik sama sekali. Kalau kebalik cukup berbahaya. Oke, ini udah, bautnya juga sudah, kayaknya bautnya juga banyak yang hilang. Tapi yang ada aja kita pasang, nggak usah kita carikan baut yang ini. Karena ini juga sudah cukup kuat. Yang penting adalah ini harus dipasang. Karena kalau nggak dipasang ini cukup berbahaya. Kenapa? Jatuh sedikit nanti akan mati. Dan perlu sobat project HP ketahui ya, ini sebenarnya adalah dari ciri-cirinya adalah HP refurbish ya. Kenapa HP refurbish nih? Banyak stiker. iPhone tidak pernah mengeluarkan HP yang model begini mesinnya. Nih, ini stiker. Mungkin sobat project tahu. Nah, ini stiker.
nggak tahu ini apa tuh maksudnya. Ini saya juga nggak tahu. Ini tadi juga ada stiker tulisannya semoga awet bahasa Cina, dan ini juga ada stempel ya, stempel semoga Anda beruntung. Tapi ya yang penting adalah HP ini sudah selesai dan siap kita berikan. Kira-kira sudah hidup apa belum? Ini udah hidup dan kita kembalikan. Ini untuk baut bawahnya jangan sampai tertinggal karena ini cukup vital. Kalau jatuh bisa LCD-nya bisa bahasa Jawanya apa ya, jengat jengat atau jengut. Yes, pokoknya kui lah, jengat-jengat lah. Oke sobat project service, kalau memang hari ini ada sesuatu atau ada ilmu baru yang Anda dapatkan, silahkan like, komen, dan subscribe supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial ringan selanjutnya. Dan semoga saja yang menonton video ini selalu diberikan kesabaran, selalu diberikan rezeki yang banyak, dan bagi yang sakit kita doakan semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian video tutorial kali ini dan hasilnya adalah sukses 100% atau down 100%. Terima kasih atas teman-teman yang sudah